cowok itu kalau misalnya ngelihat cewek itu dari apanya? Berarti kamu dulu ngeliatin kayak gitu? Iya dong. Berarti nggak cinta dulu? Ya kan dari mata turun ke hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Ini suami aku. Ya, ini istri aku. Jadi dia belum, kayaknya kayak belum mandi ya. Memang belum. Udah. Tapi habis. Ya dia ternak ayam. Jadi makan dia tuh lebih sayang sama ayamnya. Ayam Bangkok itu dibelai-belai loh, ayamnya dibelai-belai, dimandiin, dicebokin. Aku tuh cemburu bukan sama cewek, jadi aku cemburu sekarang sama ayamnya. Nah, ayamnya kan teriak-teriak lagi. Jadi dia tuh ngoleksi ayam Bangkok kayak gitu. Kalau misalnya suami kalian sama kayak dia, boleh komen di bawah. Jadi hari ini aku mau ngomongin soal jadi kayak gitu ya. Biasanya kan gini, kalau misalnya kalian setelah nikah itu pasti merasakan yang namanya alat pertama ya. ya. Kalau dia nggak ngerasain. Iya, karena waktu aku nikah sama dia atau pas malam ijabnya itu kebetulan aku haid, dan itu baru pertama kali. Jadi maksudnya dalam artian hari pertama haid itu jam 2 pagi aku haid, dan kita ijabnya itu sekitar jam 9. Libur 1 minggu. nggak ada satu minggu nggak ada satu minggu. Untungnya sih, untungnya itu biasanya aku tuh selesai dalam 7 hari, dan ini tumben banget tuh 5 hari itu udah kelar gitu. Ya udah ditunda. Kalau pengalaman kalian pasti ada yang langsung ya. Nah, ini aku juga mau ngomongin soal itu. Kalau misalnya dari kita waktu mana pertama yang ketunda itu ya, ketunda itu soalnya kita ada bisik-bisik ya, kayak enak sama tetangga. Iya. Jadi waktu itu kita memilih untuk malam pertamanya itu malam pertama kita di mana sih? Di kamar. Di rumah. Di rumah. Iya, di rumah. Jadi masih di rumah, belum bulan madu. Jadi kita bulan madu itu di malam ketiga. Iya kan, maksudnya malam pertama yang ketunda itu di malam ketiga maksudnya. Jadi setelah selesai 5 hari, ya berarti nunggu seminggu. Benar, dia nunggu seminggu. Nah, aku cuma mau ngomongin aja gini. Ini banyak banget cewek-cewek di luar sana yang misalnya tuh kayak misalnya baru pertama kali kayak gitu, itu heran banget tuh, banyak yang kayak cita-cita itu kayak berdarah-darah kayak gitu. Berdarah-darah. Jadi aku diceritain sama temenku juga, temen deketku tuh, itu sebelum aku nikah itu ditakut-takutin kayak misalnya, nanti awas tuh, nanti kalau misalnya tuh kamu baru pertama kayak gitu tuh pasti berdarah-darah itu, apalagi sampai banjir kayak gitu, kayak darah mens kayak gitu. Tapi setelah aku melakukannya sendiri, nggak ada ya. Nggak ada, tapi cuman kayak warnanya cuman kayak kuning kayak gitu. Jadi nggak sampai yang berdarah-darah. Mungkin kalau misalnya kata orang-orang sih ada yang sampai seperti itu berdarah-darah, ada yang enggak sama sekali gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Jangan menyalahkan kalau misalnya enggak berdarah itu enggak perawan. Ini begitu. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Tapi kayak gitu. Nah, waktu pertama kali itu bisa nggak sih ya dulu?
waktu pertama itu loh, waktu pertama itu bisa nggak sih, apa kita tuh nyoba sekali langsung bisa atau sehari terus besoknya lagi, kayaknya gitu ya. kayaknya dia kan sakit. Iyalah, kan belum pernah, dia nggak percaya, jadi dia tuh nggak percaya kalau misalnya aku tuh belum pernah sama sekali, dikirain dia tuh aku cowok-cowok yang mau kayak gitu kan, dia kan kayak gitu hobinya dulu ya. Jadi kan cowok kan biasa ya bertualangan seperti itu ya. Kalau aku kan nggak, emang aku kan menjaga menjaga semuanya itu ya untuk suamiku kelak, aku gitu mikirnya dulu waktu muda, tapi sekarang masih muda kok. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya sakit gak, sakit. Itu aku sampai 2 hari, jadi hari pertama itu gagal karena aku bilang udah udah kita udah. Terus hari kedua baru dicoba dan bisa, dan di hari ketiga kita langsung OTW ke Jogja. Ayo Jakarta. Ya kita jadi kita jadi prosesnya itu, dan akhirnya hasilnya langsung itu, langsung jadi anak kecil itu. Dulu di hotel apa di Jogja? Gak tahu, lupa. Permata apa? Enggak ya, bukan, itu hotelnya mahal banget, sehari aja 875.000, aku keinget banget. Tapi bener hotelnya itu bagus banget, aku masih inget banget. Jadi itu ada kayak gebyok, iya gebyok ya, apa itu yang ukir-ukiran itu loh. Jadi setiap kamar tuh ada ukir-ukirannya, terus bathtubnya, apa kamar mandinya tuh pakai bathtub. Terus pokoknya tuh cocok banget kalau misalnya kalian tuh mau bulan mandi di sana. Terus makanannya itu lengkap banget. Kita kan masih di kawasan Malioboro ya? masih sekitar kawasan Malioboro, jadi deket banget. Dan kita tuh malam-malam tuh ke Malioboro makan sate, dan ternyata tusuknya itu tusuk bekas dipakai. Kita udah makan habis tuh. Habis makan sate tusuknya diambilin lagi. Allah Akbar. Mungkin kalian kalau misalnya warga Jogja ini tahu sendiri ya. Jadi itu kita makan udah habis loh. Kita makan udah habis, ternyata tusuk satenya itu diambilin lagi tuh sama yang dagang. Aduh, kita langsung mau mual gimana. Tapi ya udah kelanjur gitu. Terus ya udah. Tapi hotelnya bagus banget, dan itu waktu pagi itu ada kolam renangnya juga. Terus pas pagi itu makanannya lengkap banget karena kita kan plus breakfast juga. Jadi makanannya lengkap banget, ada puding, ada buah, terus ada, pokoknya lengkap banget ya. Kayak tinggal milih nasi turun Mau apa semuanya. Kalau rata-rata hotel-hotel di kita kan udah jelajah itu, hotel di Semarang, di Salatiga, di Kudus, di Pati, rata-rata makanannya cuma beberapa pilihan ya. Maksudnya enggak, maksudnya lengkap. Kalau aku masih ingat banget dulu tuh waktu di hotel sana tuh minumannya lengkap banget, dari soda juga ada loh, pagi-pagi tuh udah disuguhin soda, terus jus tuh ada, air putihnya tuh bukan air putih yang di apa yang kita ambil sendiri, enggak, jadi air putihnya tuh pakainya tuh yang udah gelasan, jadi enak. Terus ada es krim juga, aduh pokoknya tuh the best banget ya, sesuai dengan harganya dan budgetnya juga. Nanti kapan-kapan kita ke sana lagi ya. Ya. Kapan? Amin. Iya, nanti kalau ada rezeki. Ya ini kalian, kalau misalnya kalian nonton nih. Makanya kalian tuh subscribe, ditonton. Kalian nonton nih, kan ada iklannya. Itu iklannya jangan dilewati, tuh lihat tuh sampai selesai, dipelototin. Kalian nonton video saya juga, kalian itu hitungnya beramal. Beramal, kasihan banget beramal. Nah kayak gitu. Nah terus waktu kita di Jogja itu, aduh pokoknya waktu pertama kali kayak gitu, maksudnya dalam artian ke Jogja itu kan udah bebas tuh, aduh sehari tuh berapa kali dia kan, lagi seneng-senengnya ya, maksudnya dalam artian barusan, terus lagi seneng-senengnya itu udah sehari tuh 5 kali. Iya sehari 5 kali, aduh. Sampai benar-benar sampai
sampai sakit, jadi malam lagi pas mau pulang. Gitu. Tapi kan emang beneran kenyataan kan. Iya, mau nggak kayak gitu lagi? Kayak gitu lagi. Jadi kayak gitu. Nah kalau misalnya nih kalian sama suami kalian itu, kalau misalnya kalian lagi nyari rekomendasi uh, buat kayak gitu itu lebih baik di hotel deh. Atau misalnya kalau kalian udah punya rumah sendiri aja didesain kayak hotel gitu, kasih kedap suara. Ya, kasih kedap suara biar apa? Jadi kayak gitu. Nanti beneran nunggu gede juga kelamaan. Masa nunggu anaknya nikah dulu baru mikirin dedeknya? nunggu sekolah dulu, Nggak mau. 6 bulan lagi. nunggu sekolah dulu. 6 bulan lagi. Kan keburu tua ya. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi kalian tahu nggak sih? Kalau misalnya aku sama dia itu tuaan siapa? Tuaan aku loh sebenarnya. Jadi aku kelahiran 91 dan dia kelahiran 94. Tapi aku 91-nya 91 akhir. Jadi aku 91-nya tuh sekitar Novemberan. Dan dia 94-nya September. Tapi masih muda aku ya mukanya. Dia udah kelihatan tua. Jadi mudanya dia aku serap tuh. Dia kan aku kurus jadi kayak gini. Nah nih, langsung kita lanjut lagi ke persiapannya apa aja. Waktu itu dulu itu aku nggak ada persiapan sama sekali, benar-benar nggak ada persiapan sama sekali yang seperti temen-temenku bilang, yang dia pakai apa, lingerie kayak gitu, terus pakai apa sih apa istilahnya, badannya di ituin apa gitu. Itu aku udah kayak gitu. Jadi dulu tuh aku pernah kayak gitu, tapi sebelum nikah malah haid. Jadi dulu aku sebelum nikah tuh ada tuh paketan pranikah kayak gitu, badan dilulurin, pokoknya adalah aku paketan kayak gitu buat nikah. Ternyata waktu malam itu jam 2 pagi itu aku haid. Ya udah, itu udah semuanya percuma kan dulu kan. Dan waktu kita ke Jogja itu aku nggak ada persiapan sama sekali. Ya nggak ada persiapan sama sekali, pakai baju ya itu aja. Bisa nggak pakai baju yang seksi kayak gitu, karena aku kan udah seksi ya, karena aku udah seksi. Terus waktu itu memang kita nggak menunda untuk punya momongan sih, langsung aja digas. Malah dikasihnya cepet. Alhamdulillah apa. Kemarin dia sempat takut loh. Jadi ceritanya kayak gini. Awal mula itu kan kita udah melakukan itu. Terus itu kan setelah haid persis kan. Ini malah mainan lupa. Kan setelah haid persis itu ya udah. Jadi setelah haid itu aku udah nggak haid lagi sama sekali. Dan itu waktu pulang dari Jogja udah ke rumah dulu, udah berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba 2 minggu kemudian itu perutku tuh kramp, yang kerasa tuh kayak mah, tapi bukan mah. Dan dikirain sama keluarga itu mah. Ya udah sempet pijet tapi nggak apa-apa. Dan itu belum ketahuan karena itu kan kayak masih proses itu. Terus akhirnya dari rumah di Purwodadi kita ke Semarang, perjalanan naik motor. Nah pas perjalanan naik motor ini dia kan berhenti di Indomaret buat beli tiket kereta mau ke Jakarta, mau ke kerja lagi. Nah waktu perjalanan itu aku tuh pusing ngeliatin orang tuh kayaknya tuh aduh pusing banget tuh, rasanya mual. Dan itu aku bilang sama dia, cuman ya udah perasaan cuman paling masuk angin aja. Nah
pas udah sampai Semarang terus 1 hari atau 2 hari kemudian tuh aku nganterin dia di stasiun, dia Pergi di Jakarta. kerja di Jakarta jadi kuli. Ya, jadi kuli. Dan terus ternyata dia kerja di Jakarta, aku anterin, terus pulangnya itu aku nggak tahu kenapa, jadi aku nggak tahu kenapa tuh aku baper gitu loh. Jadi pas dia udah berangkat tuh aku udah pulang, naik Grab tuh aku kayak kerasa tuh kayak baper gitu, kayak di mobil tuh nangis gitu loh, tapi dia nggak tahu. Nah terus udah sampai rumah tuh aku ngerasain hal yang nggak enak banget. Itu udah 3 minggu berjalan, tapi aku udah ngerasa ini ada apa-apa dengan badanku aku gitu, cuman nggak pernah berpikir sampai ternyata aku hamil gitu. Dan itu rasa mualnya tuh makin enak gitu, makin enak. Tapi itu kan aku kan dalam artian kan belum waktunya haid, jadinya udah aku nggak berpikir apa-apa. Dan pas udah puasa memasuki hari pertama itu benar-benar aku tuh udah puasa, aku coba puasa, dan ternyata tuh rasa kram banget dan nggak enak banget. Terus ya udah aku ngomong sama kakak aku kebetulan apoteker, terus bilang suruh cek. Tapi waktu cek pertama itu kan aku masih bodoh, jadi aku cek kayak gitu, cek tespek itu cuman aku celupin, dilihat oh negatif gitu doang, padahal kan harus ditunggu. Jadi waktu cek itu kayak gitu ya, aku pertama kali udah tau gini, aku celupin, terus aku gini oh negatif, aku buang. Terus ya udah aku nggak tahu gitu, terus aku bilang negatif ternyata gitu, ternyata kok rasa mualnya kayak gitu lagi. Terus ya udah aku cek lagi, cek yang kedua itu beli tespek sampai 5. Cek yang kedua aku pagi-pagi cek jam 3 pas sahur, cek ternyata tuh positif, tapi masih blur. Terus aku ngasih tahu dia, aku foto, tapi dia bilang coba dicek ke kandungan dulu. Dia kayak nggak percaya gitu, coba dicek ke dokter dulu gitu, dia takut misalnya kesalahan kayak gitu. Padahal kan kalau udah tes kayak gitu kan kemungkinan salahnya kan kecil. Nah terus waktu itu aku langsung cek ke dokter, ternyata dokter bilang iya ini udah ada sekitar udah 4 mingguan kayak gitu. Terus aku bilang sama dia, aku kasih hasil USG-nya, terus dia bilang ya udah gitu doang tanggapannya dia, nggak ada senang-senangnya bagaimana, ya udah. Itu kenapa ya kamu gitu? Waktu itu aku ngasih itu terus kamu bilang ya udah, kayak pasrah. Kayak pasrah, soalnya siap nggak siap ya, kayak pasrah. Misalnya kita kan baru awal-awal nikah itu baru sebulan tuh langsung aku langsung positif loh. Jadi kita nggak nunggu lama. Jadi orang-orang tuh berpikiran kalau aku tuh hamidun dulu, padahal enggak. Jadi pas aku nikah itu kan tanggal 26 itu kan aku kan nikah kan tanggal 26 April. Nah itu pas haid pertama, haid terakhir tuh, jadi ya itu yang dihitung kayak gitu. Tapi ini kalau pas MP-nya itu gimana ya rasanya? Ih mainan kayak gini terus, mainan aku dong. Rasanya gimana? saya ya begitu. Lagi begini. gimana kayak gitu. Maksudnya kan belum pernah sama aku banyak protesnya dia. Aku tuh nggak suka disama-samain sama mantannya. Awal-awal tuh gitu loh, dia tuh suka yang menyamain sama mantannya. Dan ternyata kebongkar, oh jadi kamu tuh udah sama mantan kamu. Dan aku baru tahu tuh, dia nggak pernah ngomong. Tapi sekarang Kayaknya semua kan enakan mana? Katanya di atas. Kok berubah lagi? ya
di atas apa di bawah? Aku mau nanya ke kalian, kalau cowok itu kalau misalnya ngelihat cewek itu dari apanya? Berarti kamu dulu ngeliatin kayak gitu? Iya kan. Berarti nggak cinta dulu? Ya kan dari mata turun ke hati. Jadi nafsu dulu gitu? Emang ada kamu nggak ngeliat langsung jatuh cinta? Iya, cuman kan kalau aku kan jujur, kalau melihat kamu waktu pertama kali datang ke rumah itu kan, oh ternyata masih tinggian mantan kau yang sebelumnya. Jadi dulu aku mikirnya kayak gitu, tapi oh lumayan lah, maksudnya dalam artian lumayan lah, mantanku dulu juga cakep, dia masih cakep lah gitu. Nah kalau misalnya kamu masa lihat aku, wah dia dadanya besar gitu, masa kayak gitu sih? Ya enggak, aku ngeliat kamu kan baik. Aku tadi kan ngomongnya kamu kalau cowok lihat wanita Dari baik. apanya? Iya. Makanya Jadi kalau kamu ngeliatin aku dulu pertama kali ngeliatin waktu kamu kan datang ke rumahku, terus yang pertama kali kamu pikir tuh apa dulu? Ya gak usah datang ke rumah, pas kamu pertama kali udah berpikir untuk serius sama aku, apa yang pertama kali kamu lihat? Masa kamu lihat, ah ini cewek ini dadanya besar, pas ini gitu. enggak. Terus Kalau kamu aku lihat dari kamu kan baik. Terus kayaknya sudah mau sering lulus. Ya udah. ya, terus plus dada gitu gitu. Enggak. Iya kan? Kalau kamu kan gede semua. Ya tapi kan dulu enggak, sekarang kan udah punya anak. Jadi kayak gitu. Nah nih, terus lagi cowok kalau melihat cewek dari apanya lagi? Kayak jadi badan itu dari apanya lagi? Ya itu aja. Masuk dari dadanya Pak? Ya itu sama itu. Kalau misalnya nih, kamu lagi jalan sama, kan kamu kan dulu sering kan jalan sama aku gitu. Dulu waktu pertama kali jalan sama aku, itu kan ada tuh cewek-cewek yang pakaian terbuka kayak gitu kan? Iya kan, pakaian terbuka kayak gitu, yang pakainya seksi gitu, udah dadanya kelihatan tuh loh. Iya. Ya. Itu kamu liatin juga? Ya, Iya. Terus yang dilihat apanya? Ya itu yang gitu. Ya itunya, terus yang ininya gitu. Yang ininya Kok mata keranjang sih? matanya dua ke atas, bukan keranjang ini. Terus kalau misalnya masih kan ini udah nikah sama aku, terus ada juga yang pakaian terbuka gitu, juga kamu liatin? kalau kelihatan basir. Kalau nggak ngeliatin mau bajir. Oh gitu. jadi semua cowok tuh kayak gitu. Tuh kurcil tuh. Tuh kurcil tuh. Nah, Dalam. tuh Ini anak aku sudah datang guys. tuh kurcil tuh. Iya, tutup. Bah. Dan ini hasilnya. Ini cetakan aku. Ini hasilnya jelek banget sih kamu. Iya. Tuh, dada. Itu dada. 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 Halo, dada. 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 Dada dulu. Dada dulu. Dada. Cumjau. Cumjau. Mwah. Halo, bilang gitu. Halo. Alah. Bilang halo dulu. Halo. Halo. Halo tuh. Halo. Hah? Bilang halo dulu tuh. Halo. Bunda sayang. Bunda sayang. Bunda sayang. Mwah. Oke, terima kasih untuk video kali ini, udah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian apa ya? Semoga sehat selalu. Ya, semoga kalian tuh bisa mengambil hikmah yang kita bicarakan ini. Kok bicaranya soal ini sih? Ya itu kan bisa membuat kalian tuh kayak kayak pelajaran aja sih, yang buat apa yang kalian belum nikah itu gimana. Nah besok nih lain kali aku mau ngajarin saya gimana sih
dibolak-balik kayak gitu. Jadi kayak gitu. Dadah, assalamualaikum. Salim ya gak bisa Salim sama Bun. Salim, dadah. Assalamualaikum. Salim, Dadah. 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 Ke sekolah. Udah. Salim, assalamualaikum. Dadah.